Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdanandia dengan NIM C1C02018 dari kelas R11 Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi penganggaran, yaitu tentang penyusunan anggaran kas. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama itu ada pengertian anggaran kas, yang kedua ada tujuan dan fungsi anggaran kas, yang ketiga ada jenis-jenis anggaran kas, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas, dan yang terakhir yaitu tentang metode penyusunan anggaran kas. Baik, langsung saja masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian anggaran kas. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Baik, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi anggaran kas. Adapun tujuan anggaran kas yaitu yang pertama, memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Yang keempat untuk menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, investasi, dan utang. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Adapun fungsi anggaran kas yaitu yang pertama untuk menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu untuk memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga yaitu anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Lanjut masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis anggaran kas. Yang pertama itu ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Untuk anggaran kas jangka panjang ini sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategik jangka panjang. Baik, masuk ke pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, yaitu anggaran penjualan, keadaan persaingan di pasar, sisi perusahaan di dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan. Yang keempat, faktornya itu syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Yang kelima, kebiasaan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang keenam, itu budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengeluaran atau penjualan aktiva tetap. Dan yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Ada faktornya yaitu pertama budget pembelian bahan mentah, yang kedua keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan, yang ketiga posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, yang keempat yaitu syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, yang kelima yaitu budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, budget perusahaan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Baik, masuk ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode penyusunan anggaran kas.
Yang pertama itu ada metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Yang kedua itu metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka dan aktual dan penundaan. Dari pokok pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang digunakan sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Secara umum, fungsi penyusunan anggaran kas adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, serta pengendalian kerja. Anggaran kas terdiri dari anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran kas, yaitu faktor-faktor pada penerimaan kas dan faktor-faktor pada pengeluaran kas. Baik, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.